Yap, dan tentunya para netizen membuat Pak Mulyono menjadikan sebagai bahan tertawaan. Seperti contohnya di video awal tadi, itu bukan sebuah editan, tetapi itu asli orang yang mirip dengan Pak Mulyono dan bahkan lebih ganteng dari Pak Mulyono. Nah, tidak hanya itu, kritikan-kritikan lucu para netizen terkait dengan Pak Mulyono dan bahkan Bang Rocky Gerung dan juga netizen mengatakan bahwa Pak Mulyono sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Betulkah akan seperti itu? Untuk itu langsung saja kita lanjut videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentarin. Tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Oh mak bang, kalau itu betul-betul. Aduh, jangan sedih bang. Pasti orang belah sana tuh nangis-nangis tuh. Ya kan Mami? Kami ini walaupun pendukung Pak Anies di Pilpres 2024, nih kami berdua nih. Tetapi kami pernah menjadi pendukung Pak Prabowo 2014-2019. Ideologi politik beliau itu berbeda dengan rejim sekarang. Nggak mungkin bersatu bagaikan minyak dengan air. Ya, untuk kepentingan masa depan bangsa, rakyat Indonesia, aku sepakat. Nggak mungkin kita terus-terus terpecah gara-gara perbedaan begitu. Karena perbedaan itu adalah salah satu rumus untuk mencari kata-kata keindahan. Dengar ini saudaraku, apapun anggapan kalian. Jadi bijak nih sekarang. Suhu politik yang terus memanas, hukum yang terus carut marut, itu akan membuat negara kita menjadi terpuruk dari segi ekonomi. Karena bangsa luar tidak akan mau bekerja sama terhadap suatu negara yang suhu politiknya terus memanas, hukumnya tidak jelas. Mereka hanya dua faktor itu mengukur seberapa pantas mereka bisa bekerja sama dengan negara tersebut. Jadi kalau ini berita benar, nangis orang yang bertungki di sana. Emang gua si Raja Ngibul, Keren nih lagu. mahasiswa demo gua tinggal kabur. Titisan gua Ki alias Samsul sudah menjadi wakil asil gua ngawur dan ngibul. 5 tahun kemudian Samsul gua jadikan pimpinan untuk mengatur kekuatan pohon beringin gua tumbangkan. Jangan cerita soal pengkhianatan, itu biasa gua lakukan. Ibu Suri yang dulu di depan kini sudah gua tinggalkan. Garuda Indonesia rugi 1,54 triliun. Waduh. Ya gimana nggak rugi nih, penumpangnya banyak yang nebeng. Program bantuan beras diharapkan berlanjut. Jokowi nanti saya bisiki Pak Prabowo. Pak Prabowo, lebih baik Bapak yain aja dulu leh. Ya sekarang ini Bapak yain aja dulu. Nanti setelah 20 Oktober baru buat bangsa ini berdikari. Omong kosong sebelah itu. Swasembada beras. Impor juga masih beras kita ini. Ya kan? Mau bantu pakai apa? Utang udah 8.500 triliun. Itu kita harus bayar. Bayar pakai apa? Pakai daun. Jangan dengerin Pak. Ngadi-ngadi ini orang. Ya kan? Tutup beri gambarnya. 17 hari lagi bos. Nanti saya bisikin Pak Alhamdulillah. Gampang saya ya. setuju tuh. Nggak Pak dibisikin. Prabowo, ya buat nanti kita jadi negara swasembada beras. Ya jadi bukan bantuan beras, jadi produksi kita dalam negeri kita luar biasa. Katanya Bapak kan nanti manajemennya seperti Orde Baru katanya. Seperti Pak Harto. Nah, Pak Harto dulu swasembada beras loh. Bukan kayak model sekarang begini. Ya, jadi dikip aja nggak apa-apa. Pak Prabowo nggak apa-apa, ditahan dulu. Nanti setelah Oktober baru beres.
Ini mah lagi kritik Jokowi. Jokowi. Petani berkurang dan lahan menyempit. Salah satu faktornya adalah regulasi kebijakan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang mendorong alih fungsi lahan pertanian jadi jalan tol, perkantoran, properti, bahkan PSN. Jadi Jokowi yang bikin kebijakan, Jokowi juga yang geram. Padahal kan properti itu mengikuti RT/RW dan generasi muda itu bukan nggak mau jadi petani. Banyak kok anak muda yang mau jadi buruh tani ke Jepang, Korea, Taiwan, Australia, Jerman. Bahkan ada yang jadi petani mengelola lahan sendiri di sana. Mereka gak mau jadi petani di Indonesia karena kebijakan Jokowi bikin trauma petani. Bangke Mulyono nih. Beras mahal, Mbak Lia Medan. pajak naik, kita jogetin aja. Apa? Kasih. Perasaan dulu Jokowi bilangnya revolusi mental 4.0 deh. Kerja, bukan minta, ngemis, bantos. Harusnya lu kasih pesen tuh ke masyarakat bahwa beban Prabowo ke depan itu jauh lebih besar gara-gara utang yang ugal-ugalan di zaman elu. Jangan bebani Prabowo dengan bansos beras, kesejahteraan jangka pendek. Jangan membiasakan diri dengan mental pengemis. Kasihan lo masyarakat menengah yang diperas keringatnya buat program bagi-bagi bansos. Bansos itu gak gratis, ada masyarakat yang kerja jungkir balik buat biayain itu. Abis itu yang bagiin bansos keenakan tuh, gak tahu diri dipakai buat pencitraan. Mulyono. Inilah pentingnya calon pemimpin itu ijazahnya harus jelas. Harus jelas loh ya. Gue gak bilang asli atau palsu. Walaupun asli pun kalau 2,3 buat apa? Bakar aja mending. Yap, itulah berbagai komentar netizen atau kompilasi video lucu Pak Mulyono, saya kira cukup menghibur. Dan apa yang menjadi komentar-komentar netizen ini sangat luar biasa, sangat cerdas, dan bahkan lebih paham situasi yang ada di negeri ini dibanding para pemerintah-pemerintah, terutamanya menteri-menteri yang tidak becus dalam bekerja. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan dan ada manfaat setiap video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.